Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziprofi Pratama dengan NIM 0559255523 dari program studi Sistem Informasi dan dari kampus Universitas Terbuka. Di sini saya akan melanjutkan tugas berikutnya yang ada di mata kuliah basis data, yaitu adalah tugas kedua, yaitu praktikum SQL. Nah, kayak sesuai arahan di tugas 2 ini, di sini saya sudah mendapatkan semacam studi kasus. Itu ada ERD gitu ya, atau Entity Relationship Diagram, dimana ini adalah ERD-nya yang ada di tugas ke-1 sebelumnya ya, yang sudah saya buat di YD Graphic Graph Editor. Eh, ini adalah ERD-nya untuk di kasus rumah sakit ya, gitu. Oke, jadi pada praktikum kali ini saya mengikuti panduan yang ada di buku modul ataupun yang ada di file PDF yang sudah diberikan pada course gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita mulai dari buku panduan praktikum SQL-nya. Oke, jadi kita start dari bab 2, prosedur pelaksanaan praktik atau praktikum. Oke. Jadi teman-teman, jadi sini teman-teman, sini saya akan bakal buat itu adalah DDL. DDL itu adalah Data Definition Language, dan juga DML itu adalah Data Manipulation Language gitu. Jadi nanti kita bakal bikin struktur database-nya yang DDL ini, dan juga ada DML-nya sendiri, itu adalah mulai praktik dengan manipulasi data gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pelaksanaannya. Ya tadi ya kita sudah tahu ini ada diagramnya atau ada ERD-nya, itu kasus yang di rumah sakit ini. Kita sebelum start ke pelaksanaan atau praktikum ini, saya menggunakan Linux Mint ya. Kenapa saya menggunakan Linux Mint? Karena memang laptop saya ini nggak kuat untuk dipakai Windows, sehingga alternatif sementara saya menggunakan Linux Mint gitu ya. Namun cara kerja itu kurang lebih masih sama gitu ya, gitu. Oke, ini XAMPP-nya kita buka dulu. Oke, kalau di sini saya tinggal buka aja di bagian menu properties di bagian pojok kanan bawah. Kita klik, sini ada logo XAMPP panelnya. Lalu saya mulai start. Itu kita mulai ke menu manage server. Nah, di manage server ini dia ada beberapa menu gitu ya, atau hanya 3 fitur saja yang ditampilkan pada XMPP-nya. Itu hanya Apache Web Server, Pro, FTPD, dan juga MySQL Database. Namun karena ini adalah praktikum SQL, di sini yang dijalankan itu hanya 2 saja, yaitu ada Apache Web Server dan juga MySQL Database. Kita langsung start aja di sini. Oke, kalau udah ada indikator warna hijau yang saya tadi merah jadi hijau, nah dan juga di sini statusnya sudah running, itu artinya MySQL database dan juga Apache Web Server itu sudah bisa mulai atau sudah bisa di setting dari sekarang gitu ya. Oke, kita langsung aja kita minimize dulu XMPP-nya. Oke, di panduan berikutnya kita buka dulu terminalnya. Oke, di sini saya buka terminal di Linux Mint. Oke, di terminal ini, kalau di versi Windows, dia masuk dulu ke foldernya bin gitu, binnya si XAMPP. Namun di sini dia MySQL. Nah, kalau di Linux itu dia masuknya ke folder LAMPP ya, bin. Oke, caranya kita keluar dulu dari folder user, kita keluar lagi dari folder home sampai kita masuk di folder local disknya gitu ya. Oke, kita tinggal ls saja list untuk melihat. Oke, folder yang bakal saya masukin di pertama di Linux ini itu adalah folder OPT. Ini adalah folder data-data softwarenya. Lalu berikutnya saya buka folder LAMPP, itu ada XMPP-nya. Lalu berikutnya lagi itu saya buka folder bin. Oke, udah sama ya kayak yang ini, hanya saya emang ada perbedaan nama saja. Oke, kita mulai start MySQL-nya dengan cara, kalau di Linux itu adalah kita mulai dulu ke mode sudo // MySQL -u root -p. Oke, kita masukin password. Oke,
Oke, di sini dia minta enter password, kita langsung enter aja karena belum kita setting apa-apa. Oke, kita sudah masuk ke mode MariaDB-nya sama seperti yang ada di gambar ya. Oke, kita langsung push. Oke, step pertama yang bakal kita coba-coba itu adalah untuk memperlihatkan database-nya dengan cara show databases titik koma. Oke, di sini ada 5 database ya, ada information schema, MySQL, performance schema, PHP-MyAdmin, dan juga tes. Oke, di panduan berikutnya kita disuruh minta akses database-nya dengan website localhost PHP-MyAdmin. Oke, di sini saya masukin aja, ketik localhost / PHP-MyAdmin. Oke, atau kalau alternatifnya, kalau yang localhost tidak bisa, kita bisa ganti localhost ini dengan IP localhost-nya, yaitu 127.0.0.1. Oke, sama saja ya, hanya saja ini ada perbedaan aja. Dia localhost, ini saya pakai IP localhost-nya. Oke, sudah sama ya, seperti yang ada di gambar. Lanjut lagi. Di sini kita disuruh membuat database-nya. Oke, dengan cara create database. Oke, kita bikin aja di sini. Nama database-nya mungkin sekarang kita coba itu dengan tes 1 gitu ya. Titik koma. Oke. Nah, ini untuk versi bikin di terminal. Kalau versi bikin di sini itu ada 3 cara. Ada yang dengan cara SQL, ya ini ada menu SQL. Sama kayak tadi, create database tes 2 titik koma. Langsung kita klik aja go di sini untuk menyalakan perintahnya. Oke, itu yang kedua. Dan yang cara yang ketiga itu kita pilih menu databases ini. Nah, ini dia ada menu create database. Kita masukin aja database yang pengen kita buat. Sini saya misalnya buat tes 3. Ya, kita create. Oke, dia sudah langsung terbuat ya, gitu. Di sini dia udah ada menunya sendiri. Kita minta dia untuk menghapusnya gitu ya, dengan cara yang tadi asalnya create itu jadi drop gitu ya. Oke, kalau di terminal kita pakai drop tadi, database tes 1. Oke, kalau kita show database sekarang, itu dia jadi hilang ya tes 1-nya gitu. Atau kalau di website dia jadi keikut hilang juga ya kalau kita refresh. Oke, dia udah hilang ya. Nah, cara hapus yang di PHP-MyAdmin juga sama. Kita kalau ke menu SQL ini, kita ketik aja di sini drop, langsung go. Oke, maka dia langsung terhapus juga ya, langsung hilang di sini database-nya ya, langsung hapus. Oke, kalau menghapus yang di menu database, teman-teman di sini ada menu atau fitur itu drop. Nah, cara dropnya sendiri itu gampang. Kita tinggal pilih aja dengan diklik sini ada checkbox, kita klik, dicantum yang mau dihapus. Nah, setelah itu kita langsung pilih fitur drop ini. Oke, kita hapus. Oke, dan sudah terhapus gitu ya. Kita cek lagi di sini. Oke, sudah terhapus juga. Oke, itu cara buat di berbagai cara gitu ya database-nya. Oke, cuman di sini kita lanjut lagi ke praktek berikutnya. Kita bikin database yang bernama rumah sakit. Oke, kita bikin dulu ya. Oke, di sini saya sudah buat database rumah sakitnya. Kita lanjut lagi. Oke, di step berikutnya di sini kita masuk dulu ke tabel yang pengen kita buat database-nya. Nah, kita pilih yang rumah sakit ini, use rumah sakit. Oke, sampai kita di menu MariaDB dengan dalam kurung rumah sakit gitu ya. Berarti kita sudah masuk di tabel atau di database rumah sakit ini. Oke, berikutnya di sini kita disuruh minta membuat tabel pasien gitu ya. Kurang lebih seperti ini format ininya. Oke, ini isinya sesuai dengan IRD-nya. Oke, kita tinggal pilih aja. Oke, sini kita sudah buat ya data-data di dalam tabel pasien ini, di mana si ID pasien itu dia bersifatnya jenis datanya integer,
dan dia dijadikan sebagai primary key-nya dengan auto increment. Dan juga data-data lainnya ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis jenis kelamin itu berupa varchar gitu ya, var karakter, di mana itu ada maksimum karakternya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini dia ada cara untuk cara buat tabel yang lainnya. Oke, ini ya. Oke, kalau cara bikin tabel berikutnya, kita bisa masuk ke website tadi. Kita refresh dulu, sorry. Oke, kita pilih ke menu rumah sakit ini. Oke, di rumah sakit kita bisa tinggal ini, klik new table-nya. Oke, misalnya di sini saya bikin dulu yang administrator ya. Administrator. Oke, di panduan dia minta dia bikin 1, 2, dan 3. Oke, dia bikin 3 ya. Oke, di sini dia sudah ada 3 data kosong gitu ya untuk kita isi. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, kita tinggal save dulu. Oke, kalau sudah save, kita di menu structure ini, karena admin itu kan ID admin dia dijadikan primary key auto increment. Nah, kita tinggal pilih aja yang more ini. Nah, ini kita jadikan dia sebagai primary. Kita klik dan oke. Oke, dan dia sudah jadi auto primary-nya. Oke. Nah, untuk mempercepat mungkin saya langsung aja bikin di terminal. Sorry. Oke, kita sudah buat ya beberapa tabel. Di sini udah ada 6 tabel totalnya. Nah, cara lihatnya kita tinggal ketik aja show tables. Titik koma. Oke, dia sudah ada ya, administrator ada, dokter ada, dokter admin ada, pasien dan juga pasien dokternya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini kita minta ubah si data tersebut menjadi desainer ya. Jadi kita urutkan posisinya seperti ini. Oke, kita tinggal buka aja websitenya. Oke, kita pilih yang rumah sakit ini ya. Oke, dia jadi udah ada banyak ya tabelnya. Kita pilih yang bagian menu more. Di more ini kita tinggal klik yang designer. Oke, dia sudah ada ya. Oke, kita tinggal sesuaikan aja dengan ERD yang ada tuh untuk merapikan. Kita coba dulu di sini dia minta. Ini tuh ada beberapa relasi yang perlu kita ubah dulu. Di mana ID di masing proses itu ada dokter admin, pasien dokter, dan juga daftar. Itu ada 3 macam ID ya. Nah, ID selain mereka, ID primary mereka itu kita jadikan dulu sebagai foreign key gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita pilih bagian structure lagi. Nah, di bagian structure kita tinggal pilih aja tabel yang pengen kita ubah. Misalnya sini saya pilih yang daftar dulu ya. Oke, di menu daftar kita tinggal pilih lagi structure. Nah, ID pasien dan ID admin itu kita ubah dulu menjadi sebuah indeks gitu ya. Ini more lagi kayak tadi, kita pilih jadi indeks. Oke, tinggal oke aja. Oke, sudah. Sama yang ini juga. Oke, setelah semua dijadikan foreign key, kita balik lagi ke yang menu designer tadi, more designer. Oke, sini kita sudah gabungin semuanya, sudah dirapikan lagi. Kita save dulu aja. Kita tinggal klik off go. Oke, dan dia sudah terganti nama ya dari untitled jadi rumah sakit. Berikutnya di sini kita disuruh minta membuat clean relationship. Oke, di mana relationship sendiri ini urutannya itu kita dari ID atau primary key itu menuju ke foreign key-nya gitu ya. Oke, pertama kita pilih dulu sini ada clean relationship. Oke. Nah, dia diminta reference key. Oke, reference key di sini adalah yang dipilih itu adalah yang bagian primary-nya, bukan yang foreign tadi ya. Oke, kita kliknya mungkin dari dokter dulu. Dari dokter. Nah, dia diminta select foreign key-nya.
foreign key-nya kita arahin ke ID dokter lagi yang sama ya. Nah, kita pilih di sini cascade dan juga di sini cascade juga. Oke. Oke, dia jadi berwarna hijau. Oke, lanjut lagi, kita create relationship lagi. Oke, dia jadi ada dua ya. Jadi hijau, pastikan relationship sendiri ini jadi satu warna gitu ya. Karena kalau beda itu artinya dia ada perbedaan relationship gitu ya. Jadi pastikan dia urutannya itu harus benar sama gitu ya. Gitu. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal lanjutin lagi yang lainnya. Oke, sini kita sudah buat ya. Ini udah cukup oke lah, udah lumayan rapi, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke, kita mulai ke data ini ya, ke data insertnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat list yang akan saya masukkan. Ini saya sudah bikin tabel masing-masing ya. Ini ada yang buat pasien, ada yang buat dokter, administrator, pasien dokter, dan juga dokter admin dan juga daftar gitu ya. Walaupun memang di sini kayak tabel pasien dia sudah ada ya, dan juga ini kayak Joko Widodo dan juga Susilo, dan juga di sini ada tabel dokter Budi Harmoko dan juga Andi Saputra. Cuman di sini saya tambahkan aja atau saya rapihkan dulu aja gitu ya, agar nanti yang di insert itu gampang. Oke, cara insertnya sendiri itu simpel. Jadi kita udah dapat formatnya, dimana formatnya itu adalah insert into ini ya ini kita pengen masukin data tersebut ke tabel mana sih gitu ya. Oke, nah itu kita pilih dulu nama tabel yang pengen kita dimasukin, dan juga baru kita mulai isi kolom-kolom yang pengen dimasukin gitu ya. Dan nanti apa aja sih value yang bakal dimasukinnya gitu sesuai dengan indeks indeks array-nya gitu ya. Oke, tadi komen ya, insert into yang bakal kita masukin pertama tuh tadi ya, pasien dulu. Oke, sudah selesai ya. Emang agak panjang, tapi alhamdulillah saya sudah selesai masukkan semua data-datanya yang sudah saya siapkan ini ke sebuah database. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita lihat dari panduan, dimana sini kita diminta select ya, tadi udah ya selectnya, dan juga di sini kita diminta untuk menampilkan. Jadi nama pasien yang ditampilkan itu hanya nama pasien dan jenis kelaminnya. Oke, berarti kita tinggal di terminal aja, buka di terminal. Itu ketik aja select. Oke, ini ya, kita sudah ada dimana Joko Widodo Susilo itu jenis kelamin 1, alias kalau dalam konteks ini 1 itu adalah laki-laki, dan Poppy, Bunga, dan Mirna itu adalah 2 atau perempuannya. Oke. Lanjut lagi di bawahnya, di sini kita diminta untuk select from where. Oke. Contohnya di sini seperti ini, dia diminta untuk yang ditampilkan itu hanya jenis kelamin yang 1. Oke. Oke. Nah, kalau kita ada tambahin where, dan maka yang keluar itu adalah Joko Widodo dan Susilo saja. Dan kebalikannya kalau kita di sini 2, yang keluar adalah Poppy dan Bunga Mirna. Oke, lanjut di bawahnya. Ini juga ada yang versi websitenya ya. Kurang lebih sama. Kalau di website itu berarti dia ke menu yang di sini ya, di tabel pasien. Oke. Di pasien di sini table. Oke, nah ini ya. Nanti dia tinggal diedit aja di sini. Oke, kita go aja. Oke, ya ini sama ya. Tuh, dia jadi 1 saja. Oke, itu mungkin untuk menampilkan sesuai dengan kriteria kita pengen gitu ya. Oke, lanjut lagi di berikutnya. Ini adalah select table. Ini adalah join antar table. Oke. Oke, ya ini ya. Oke, kalau mungkin di sini dia keluarnya itu ada
3 ya. Di sini saya ada 5 gitu ya. Ya sesuai sebelumnya, di mana si tabel pasien dokter ini dia itu akan menyesuaikan dengan ID-nya masing-masing gitu ya. Di mana si Joko ini dia itu dengan ID-nya, oke, sorry, kita lihat di tabel. Oke, di sini Joko itu dia punya ID-nya 1. Nah, sedangkan di tabel di tabel pasien dokter, di mana pasien dengan ID-nya 1, dia akan dengan ID dokternya yang 1 juga gitu. Dan di mana ID dokter 1 itu adalah Budi Harmoko. Ya, jadi sehingga yang keluar di sini adalah Budi Harmokonya gitu. Dan juga ditampilkan juga waktu periksa untuk si Joko Widodo ini adalah di mana di tanggal 2020 bulan 9 tanggal 1. Oke, jadi ini adalah menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan ID-nya gitu ya. Sehingga ID ini sangat penting banget dalam sebuah database gitu ya. Ya tadi ya, dimana si P ini adalah nama pasiennya, PD ini adalah waktu periksa, dan juga PD resep, dan juga D itu sebagai nama dokternya. Oke, itu jadi dia digabungkan gitu ya. Jadi dari pasien dulu dia akan digabungkan ke pasien dokternya yaitu PD, dan nantinya akan digabungkan gitu, dimana si ID pasien ini adalah sama dengan ID-nya PD-nya si ID pasien gitu. PD itu adalah PD di sini adalah pasien dokter, dan juga P itu adalah pasiennya di tabel itu ya gitu ya. Dimana itu harus disamakan, coba digabungkan, harus disamakan gitu. Dan juga di sini juga ada join dokter, dimana si dokter ini tabel dokternya bergabung, dan juga di bawahnya itu ada hubungan dimana tabelnya si pasien dokter dan juga tabelnya si dokter itu akan disamakan dulu gitu. Jadi saling mencocokologikan. Oke, itu dia, ini hasilnya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi di sini. Oke, di berikutnya di sini kita akan menggunakan matematika fungsi gitu ya, fungsi matematika gitu. Mungkin di sini yang pertama itu kita akan menggunakan dengan count dulu ya. Itu menghitung ada berapa jumlah data ID pasiennya. Oke. From pasien. Oke, ya sama ya. Itu dia jadi ada 5. Kalau kita ganti misalnya jangan pasien, misalnya dokter. Jadi dokter dia ada 3 ya gitu. Jadi disesuaikan dengan tabelnya masing-masing gitu ya. Administrator, ID admin. Oke, ada 3. Oke, lanjut. Di sini itu tuh cara melihatnya sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Dilanjutkan lagi di sini perintah string gitu ya. Ada left, ada right, ada mid. Nah, maka nanti yang keluarnya dia adalah ya nama saya sendiri. Itu adalah Komplek Bandung ini. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, saya sini select lagi dari from pasien, maka yang keluar itu adalah 5 ini gitu. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang jenis kelamin sebelumnya. Cuman kalau jenis kelamin itu dia berisi lebih ke yang satu saja. Nah, cuman kalau itu lebih dispesifikin lagi, jadi yang kata awalnya atau kata depan dari kirinya itu adalah ko, kata ko ini ya, ko ini. Nah, nanti yang keluar itu adalah kompleknya gitu, karena dia ko ya. Jadi ada ko, jadi yang keluar ini. Beda sama yang karena yang lain itu adalah JL, jadi mereka nggak keluar dalam datanya. Kecuali kalau ketika dimintanya adalah kalau pasien dengan kata dari kirinya 2 kata itu adalah JL, maka yang keluar itu adalah jalan sekian. Oke, ini ya, jadi 1 sampai 5. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini adalah between gitu ya. Between di mana ini mengambil sebuah nilai ya. Oke, yang keluar itu adalah Poppy, Bunga, dan Mirna. Oke. Namun kalau misalnya kita ubah, misalnya dia ganti jadi misalnya 2 sampai 1 ya.
Yang keluar itu Joko Widodo dan Susilo. Kalau kita yang ditampilkannya misalnya tampilkan dari 4 sampai dan 6 itu adalah Bunga, Mira, dan saya dan Zipra. Oke, itu dia. Jadi ini adalah lebih ke filter di mana ID pasien itu hanya dari 3 sampai 5 saja. Oke. Lalu berikutnya di sini kita bisa filter dengan cara alamat pasien itu hanya dari Jakarta gitu ya. Jadi kalau kata Jakarta yang tidak spasi ya itu berarti bukan yang dicarinya gitu ya. Jadi kalau kita enter, makanya keluar itu adalah 1, 2, 4, 5. Oke. Kalau misalnya kita searchnya dari Bandung, berarti yang keluarnya itu saya ya, Komplek Bandung yang Zipra ini. Kalau kita ganti ke Bekasi, makanya keluar itu adalah Poppy. Oke, lanjut. Di sini ada lagi di mana ini adalah untuk mencari older. Oke, ini untuk mencari data yang paling lama. Oke, ini udah urut ya. Jadi data terakhir itu adalah saya yang Zipran ini sampai ke yang terbaru yang pertama yang dimasukkan itu adalah Joko Widodo. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada select sebagai grup gitu. Oke, mungkin ini lebih ke data perwakilan gitu ya, di mana yang mewakilkan satu itu adalah Joko Widodo yang data pertama, dan Poppy itu yang mewakilkan jenis kelamin yang kedua gitu. Oke, karena data pertama itu sesuai dengan jenis kelaminnya itu sebagai perwakilan sebuah grup gitu ya. Oke, terakhir masih ada lagi. Ini ada update data tabel, di mana ini untuk mengubah ya, untuk perubahan isi data. Oke, kita coba misalnya itu adalah di sini saya berubah ya, saya tadi Zipra doang jadi Zipra Pratama. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini adalah mendelete sebuah nilai data dalam tabel. Oke, di sini saya menghapus data atas nama Zipra Pratama karena Zipra Pratama ini dia dengan pasien ID pasiennya itu ada 6, maka di sini di tabel terbarunya dia sudah hilang. Oke, sekian dari praktikum SQL ini di tugas kedua ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dan ada penyampaian penjelasan yang kurang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.